Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Salamah dengan NIM fil 8424017. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah basic Excel guna memenuhi UTS mata kuliah praktik database SQL. Yang pertama itu kita akan mencari diskon. Caranya untuk rumusnya yaitu eh, sama dengan harga awal kita klik dikali kali sendiri kita pakai bintang. Bintang kali diskon. Nah, diskon ini sudah ditentukan. Jadi kita tinggal klik aja diskon 5%. Nah, sebelum diklik kita klik FN plus FN sama F4 bareng. Nah, gini. Terus enter. Nah, ini untuk hasilnya sudah muncul. Kita tinggal klik pada titik dua ini. Nah, sudah muncul satunya juga diklik. Ini untuk hasil dari diskon. Selanjutnya kita buat diskon di sebelah sini. Caranya masih sama dengan harga awal di sini ya, harga awal dikali diskon. Diskon kita gunakan masih diskon yang sama. Bintang diskon. And jangan lupa di Fn dan F4, enter. Nah, sini sudah muncul, kita drag saja. Ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita mau cari diskon di sebelah sini. Caranya juga masih sama dengan harga awal dikali diskon. Fn, F4. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini, maaf, kita ulangi. Harga awal dikali diskon di Fn F4, enter. Nah, ini hasilnya. Ini kita tarik aja ke kanan. Nah, ini untuk hasil dari cara mencari diskon. Kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke flash fill. Kita akan mencari kode dan juga kategori nama produk dari data ini. Yang pertama, kita bisa mencari kode dan kategori ini dengan cara yang cepat, yaitu ketik dulu ATS, kan cari kode ya. Jadi kode ini ya, ketik ATS. Selanjutnya, tarik ke bawah, terus CTRE. Nah, ini sudah ya seperti ini. Jadi sesuai dengan kode-kode di samping ini. Selanjutnya, untuk mencari kategori dan nama disatuin, itu kalian bisa tulis dulu seperti tadi. Atasan t-shirt. Nah, caranya masih sama. Drag dulu semuanya, terus CTRE. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika pakai rumus. Jika pakai rumus, kita di sini dulu. Nah, jika pakai rumus caranya seperti ini. Eh, jika pakai rumus, kita klik sama dengan rumusnya left. Ini terus klik kode ini pada kode produk final. Terus dikasih titik koma. Nah, kita kan mau ATS-nya saja. Jadi cuma tiga
tiga kata, tiga huruf. Jadi kita tuliskan tiga. Terus enter. Seperti ini. Tinggal di drag. Nah, selanjutnya jika nama produk, jika kategori dan nama produk itu caranya eh, sama dengan klik kategori ini, bagian kategori, terus dan kalian ketik dan titik 2, terus garis garis ini titik 2 lagi dan lagi. Terus terus nama produk ini diketuk, dipencet, terus enter. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal di drag juga. Sudah selesai. Ini untuk bagian flash fill. Seperti ini caranya. Selanjutnya kita lanjut ke number format. Ini membuat simbol harga ini menjadi rupiah, simbol rupiah, ada rupiahnya. Caranya tinggal di drag semua datanya, terus kalian klik pada bagian nomor ini, terus klik pada bagian kecil ini. Nah, terus kalian pilih accounting, terus simbolnya kalian pilih RP. Klik OK. Nah, datanya sudah berbentuk rupiah. Kita lanjut pada date. Kita akan mengisi data day. Untuk yang pertama, total hari, kita akan mencari total hari. Caranya klik klik sama dengan, terus project end date ini dikurangi project start date. Nah, jadi total hari pada hari ini itu 8 hari. Selanjutnya kita akan mencari tanggal akhir. Caranya sama dengan tanggal mulai ini diklik, ditambah durasi. Enter. Nah, ini untuk tanggal akhirnya 10/7/2022. Ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita mencari 90 hari yang lalu sama 90 hari kemudian. Caranya gampang sekali. Sama dengan tanggal ini diklik, dikurangi, kan kita mencari 90 hari yang lalu. Jadi kita kurangi 90. Enter. Nah, jadi 90 hari yang lalu pada tanggal ini, tanggal 21 itu 20/2/2022. Selanjutnya cari 90 hari kemudian. Caranya sama dengan tanggal ini ditambah. Kita tambah karena kita mencari 90 hari kemudian. Ditambah 90. Enter. Nah, jadi 90 hari kemudiannya itu tanggal 19 bulan 8 2022. Kita lanjut, kita mencari waktu. Untuk waktu sendiri caranya sama dengan waktu check out dikurangi waktu check in. Enter. Nah, jadi total waktunya 0,15 menit gitu. Selanjutnya kita mencari tahun, years, tahun. Cara untuk mencari tahun itu rumusnya sama dengan years terus ini kenapa? Nah, years date ini kita klik, terus enter. Nah, tahunnya ini tahun 2022. Kita tinggal drag aja. 2022 udah sesuai sama
date yang ini 2021 2018. Selanjutnya untuk mencari month itu caranya masih sama tapi cuma diganti month aja. Yearsnya diganti month. Month, month ini klik date, enter. Nah, bulannya masih sama ya, 6 sesuai dengan date yang di samping. Kita drag saja, sudah selesai. Sekarang mencari day. Caranya juga masih sama, tapi cuma diganti pada bagian day ini, diganti day. Guys. Klik juga date, enter. Nah, sesuai toh 25, 14, 2. Kita lanjut mencari horse pada ini. Caranya rumusnya yaitu sama kayak yang atas tadi, tapi cuma diganti horse. Horse hari. Kita ulangi. Terus klik time, enter. Nah, jamnya ini. Nah, sesuai 8, 9, 12. 8, 9, 12. Kita mencari menitnya. Caranya juga masih sama, tinggal diganti menitnya aja. Ini klik time, enter. Jadi 8 menit 8.34 menit. Sekarang kita mencari second atau detiknya. Caranya juga masih sama, second, klik time-nya, enter. Nah, jadi jamnya 8.34, 8 jam 34 menit 55 detik dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari tahun, bulan, hari pada data ini. Untuk jadi sama dengan data div, data data div, terus tanggal lahir, titik koma hari ini, titik koma lagi, y, enter. Nah, seperti ini, terus tinggal di drag aja. Selanjutnya kita mencari yang bulannya. Caranya masih sama, tapi y-nya diganti ym. Data div, data div, sama dengan dulu, sama dengan data div, terus tanggal lahir, titik koma, hari, titik koma. Nah, ini yang membedakan, kita ganti jadi YM. Enter. Nah, ini untuk hasilnya bulan 4. Kita trek aja, selanjutnya hari. Caranya juga masih sama, tapi tinggal diganti aja bagian belakangnya. Sama dengan data div, data div, tanggal lahir, titik koma, hari ini, terus titik koma, nah ini ganti MD, enter. Nah, untuk harinya seperti ini untuk langkah-langkah membuat data date. Oke, selanjutnya itu filter. Short filter ini gunanya untuk mengurutkan data-data ini. Caranya, nah, data ini bisa diurutkan antara
terkecil ke terbesar, terbesar ke terkecil, sampai A ke Z, Z ke A gitu. Ini untuk mengurutkan data ininya, klik data, terus kalian bisa pada bagian ini. A ke Z, Z ke A gitu. Nah, kalau aku mau ke Z ke A. Oke. Nah, ini udah data data urutan Z ke A. Terus selanjutnya itu pada bagian ini mau membuat filternya, membuat filter agar bisa memilih itu spesifiknya. Caranya nomor sampai harga awal ini di blok, terus ke home, terus kalian ke sort and filter. Kalian klik, terus kalian pilih filter, klik filter. Oke, nah ini sudah ke custom filternya. Jadi gunanya ini itu untuk mencari lebih cepat gitu. Kayak kalian kalau mau cari kaos kaki, kalian bisa klik pada bagian kotaan kecil ini, klik pada bagian ini, terus kalian pilih aja. Kalian pengen cari kaos kaki sama ikat pinggang gitu ya. Contohnya kaos kaki sama ikat pinggang gini. Kalian di-uncheck aja terus tinggal oke. Sorry. eh Dicek di centang yang kalian mau pilih. Aku pengen ikat pinggang sama kaos kaki. Terus kita kalian oke. Nah, jadi kalian lebih cepat mencarinya, tidak mencari satu-satu gitu. Lebih difilter gitu. Contoh lagi, kalian bisa, tapi kalau kalian ingin seperti data awal, kalian tinggal slash all-nya ini kalian pencet. Oke. Nah, ini kayak data awal tadi. Terus kalian juga pengen nih mengurutkan dari huruf A ke huruf Y atau A ke X atau X ke A gitu. Kalau ini aku coba dulu ke A ke Z. A ke Z, sorry. Nah, ini udah urut antara huruf A ke Z. Terus kalian juga kalian kalau pengen melihat lebih detail juga sama caranya. Contoh nih, Kak, aku pengen melihat gaun sama atasan aja. Tinggal diklik atasan sama gaun. Oke, gini. Seperti ini gunanya penggunaan sort dan filter. Selanjutnya kita lanjut ke bagian subtotal. Eh, untuk subtotal ini kita bisa mencari penjumlahan dari setiap kategori-kategori, terus jumlah nama produk dari setiap kategori-kategori, terus harga harga jumlah harga di setiap kategori dan lain-lainnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat itu, yang pertama kalian bisa blok dulu semua data ini, di blok. Setelah itu klik. Kalau kalian dari home, kalian bisa klik data ini, terus klik pada outline ini, terus pilih subtotal. Kalian bisa klik subtotal ini. Nah, di sini aku mau eh, melihat jumlah harga dari setiap kategori produk gitu. Jadi aku pengen lihat atasan itu jumlah jumlah harganya tuh berapa, terus bawahan jumlah harganya berapa, gaun jumlah harganya berapa, gitu. Caranya, kalian bisa klik pada ini, kalian bisa pilih kategori. Terus, kan kan ingin melihat jumlah, jadi kalian klik jumlah, terus kalian jumlah pada harga. Jadi, kalian klik harga ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik OK. Nah, muncul hasilnya. Jadi hasilnya total atasan itu 1.638. Terus total bawahan, total gaun, total eh,
aksesoris, terus total total pakaian olahraga dan total dari keseluruhan harga itu 6.339. Kalian juga bisa melihat secara jelas gitu dengan ngeklik di bagian kiri sendiri ini. Nah, kalau kalian klik satu itu muncul jumlah harga semuanya, grand total jumlah harganya. Terus jika kalian klik dua itu muncul harga dari setiap eh, kategori. Jika kalian pencet tiga itu muncul seperti awal tadi. Nah, selanjutnya kita ingin melihat kategori berapa kategori eh, pada bagian data ini. Caranya kalian drag dulu sama kayak tadi, terus ke data, terus outline, terus subtotal. Nah, ini kalian ganti kategori, terus ini diganti count. Terus ini kalian centang nama produk. Harga awalnya kalian uncheck, terus kalian oke. Okay. Nah, jadi itu mau menjelaskan kalau atasan itu ada 5, bawahan itu ada 5, terus count itu ada 5, terus aksesoris ada 5. Gitu. Kalian juga bisa melihat lebih detailnya lagi. Terus total keseluruhan kategorinya itu ada 25. Gitu. Seperti itu langkah-langkah pada bagian subtotal. Oke, selanjutnya kita beralih ke text to column. Ini mengubah data-data yang ini kan kurang rapi. Kita ubah menjadi kolom. Ini kan masih teks. Kita ubah menjadi kolom. Caranya kalian drag dulu nomor sampai bawah, bagian nomor ini. Terus kalian pergi ke data, terus pilih text to columns. Nah, kalian pilih klik di nama ini. Kalau udah kalian next. Terus eh, ini dicentang, komanya dicentang. Nah, kalian bisa melihat previewnya di sini. Kalian next. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, finish. Nah, ini sudah jadi untuk kolomnya. Tapi ini kan data-datanya masih tidak urut. Kita urutkan juga. Caranya eh, cek semua. Terus kalian pilih bagian ini ke A, klik AZ ini. Oke, ini sudah jadi datanya eh, sudah rapi juga. Selanjutnya ini adalah untuk cara untuk teks to column. Selanjutnya kita beralih ke find and repage. Nah, find and repage ini untuk mencari dan mengganti data di Excel ini. Yang pertama kita tutorial mencari dulu ya. Caranya tinggal CTRF, CTRF. Nah, kalian mau mencari apa? Di sini aku mau mencari gaun. Tinggal ketik ketik gaun. Terus next. Nah, ini sudah gaunnya di sini. Gaunnya di sini. Nah, kalian kalau ingin melihat semuanya bisa diklik find all ini. Nah, ini gaun, gaun di sini, di sini, di sini. Oke. Jika sudah kita close aja. Selanjutnya kita mencari repage atau mengganti, sorry, bukan mencari tapi mengganti data ini. Contohnya nih, kalau kalian pengen atasan ini diganti namanya menjadi baju gitu. Contoh ya, kita langsung ini aja CTRL, kalian ke CTRL F, sama caranya sama. Terus tapi kalian ke replace ini. Nah, ke replace, terus habis itu ini tak hapus dulu. Kalian mau ganti apa nih? Nah, di sini aku mau ganti atasan aja. Atasan diganti menjadi
baju gitu ya. Contoh baju. Nah, setelah ini kalian tinggal read page ini. Kalian klik. Nah, oke. Nah, tulisan atasan ini jadi berganti gitu namanya. Namanya jadi berganti dari atasan berganti namanya jadi baju gitu. Jika kalian pengen mengganti namanya. Selanjutnya lanjut ke copy paste paste. Nah, copy paste. Di sini copy paste sendiri itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada enam. Pasting ini ada enam. Kita mulai dari pasting formula. Pasting formula ini jika kita nge-copy itu formulanya ikut. Contohnya seperti ini. Kita copy dulu. Contohnya ini ya. Kita copy di sini. Nah, caranya copy itu kalian ke home. Terus paste ini kalian pilih paste for formula. Gini. Nah, formulanya itu ikut ke paste. Nah, kayak ininya itu ikut ke paste. Gitu untuk pasting formula. Selanjutnya, pasting format. Pasting format ini eh, jika kalian nge-copy itu ya udah tampilan ini nggak ada nggak ada formulanya. Contohnya seperti ini. Kita copy bagian ini, paste spesial, kalian pilih format. Oke. Ya udah, berarti ininya saja yang ke paste. Lanjut, pasting terus pasting transpose. Nah, pasting transpose ini jika kalian nge-copy paste itu datanya berubah jadi ke data vertikal berubah ke horizontal. Jadi jika datanya lurus nanti kalian datanya bisa ke samping gitu. Misalnya seperti ini. Jadi kita kasih contoh di sini, paste, pilih transpose. Transpose gimana? Transpose ini. Nah, datanya menjadi eh, tidak tidak menjorok ke bawah tapi ke samping gitu. Itu untuk transpose. Selanjutnya pasting values. Untuk pasting values ini tidak ada formulanya, hanya angkanya saja. Jadi contohnya seperti ini. Itu aja. Terus paste values, pasting values. Nah, tidak formatnya tidak ikut. Nah, ini hanya angkanya saja, tidak ada formatnya gitu. Tidak ada seperti ini. Nah, tidak ada seperti kayak gini. Jadi langsung angkanya. Itu untuk pasting values. Selanjutnya pasting picture. Nah, pasting picture ini itu kalian ngepaste jadinya gambar. Contohnya seperti ini. Ctrl C. Terus di sini ya, paste. Terus pilih paste picture. Nah, ini berupa gambar. Ini berupa gambar, bukan berupa tulisan gitu. Jika kalian ngepaste picture. Terus pasting linked picture. Itu uh, ya hanya gambar, tapi juga bisa masih ada uh, bisa dipencet gitu. Kita contoh aja langsung. Ini Ctrl C, terus di sini paste terus paste link picture. Nah, jika dipencet bagian ini, nah itu masih ngeling ke data ini gitu, masih bergabung ke data ini seperti itu. Tidak tidak semuanya gambar. Itu untuk bagian copy paste.
Oke, selanjutnya itu tentang free space. Free space ini yaitu gunanya untuk mengunci kolom tertentu dan juga mempermudah membaca data yang panjang. Yang pertama itu tentang mengunci eh, header. Kita, jika kalian masih ke home, klik pada view, terus blok halaman ini, halaman 4, bagian 4 ini, terus klik view, terus kalian pilih feature bands ini, terus klik atas sendiri. Nah, ini bisa membaca dengan gampang. Jadi ini ke freeze gitu yang atas. Untuk pembedanya ini kita unlock freeze-nya. Nah, kalau ini kan tidak ke freeze ya, membacanya pun susah. Jadi kita freeze ini. Nah, ini membacanya jadi gampang. Ini jika untuk eh, membaca ke atas, di scroll ke bawah gitu. Selanjutnya, jika kita bisa membaca ke samping, itu kita klik dulu bagian ini, terus masih sama caranya freeze page ini. Nah, ini kan juga bisa membaca juga yang membaca datanya menjadi lebih mudah. Itu untuk cara freeze page. Kita lanjut ke bagian kalkulus. Jadi kita mengisi tentang ini, menghitung total seluruh siswa, mencari rata-rata, mencari nilai rendah, terendah, tertinggi, terus hitung banyak nilai, terus hitung banyak sel yang tidak kosong pada kolom kehadiran. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama, itu menghitung total seluruh nilai siswa. Caranya eh, untuk rumusnya itu sama dengan sum didrak nilai. Enter. Nah, ini total seluruh nilai siswa itu 1.764. Lanjut, kita mencari rata-rata nilai kelas. Caranya sama dengan average nilai kelas di drag juga. Enter. Nah, untuk rata-ratanya itu 80,18 sekian. Kita bisa juga membulatkan, caranya kalian ke home, terus klik klik pada 0,0 ini, kalian klik, klik terus. Nah, jadi dibulatkan jadi 80,18. Selanjutnya mencari nilai terendah di kelas. Itu caranya sama dengan min nilai kelas. Enter. Nilai terendah di kelas ini yaitu 60. Selanjutnya kita mencari nilai tertinggi. Caranya masih sama, tinggal diganti max aja. Max, terus drag nilai, enter. Nah, nilai tertinggi dari kelas ini yaitu 98. Selanjutnya, menghitung berapa banyak siswa yang punya nilai. Caranya sama dengan count, drag nilai, enter. Siswa yang punya nilai itu ada 22. Selanjutnya menghitung berapa banyak sel yang tidak kosong pada kolom kehadiran. Caranya sama dengan count A. Kita pakai count A. Nah, kita ngisi ke kehadiran ini. Enter. Nah, totalnya 25. Seperti itu untuk bagian kalkulasi. Kita lanjut ke simbol. Selanjutnya, kita di bagian ini kita disuruh mengisi subtotal nilai diskon, harga setelah diskon, total rata-rata per item, volume dus dari data-data ini. Oke, yang pertama itu subtotal. Caranya
subtotal itu rumusnya sama dengan harga harga dikali jumlah beli. Enter. Nah, itu untuk subtotalnya 15 juta. Kita tinggal drag aja. Nah, ini untuk hasilnya sudah untuk subtotal. Selanjutnya kita mencari nilai diskon. Caranya, rumusnya itu sama dengan subtotal dikali diskon persen. Enter. Nah, untuk nilai diskonnya ini didapatkan 15 1.500.000. Tinggal cerap aja. Nah, ini untuk hasilnya pada nilai diskon. Selanjutnya kita akan mencari harga setelah diskon. Rumusnya sama dengan harga diskon eh eh, maaf, untuk harga setelah diskon ini caranya subtotal dikurangi diskon. Nah, ini untuk hasilnya harga setelah diskon. Selanjutnya total bayar itu rumusnya sama dengan harga diskon harga diskon harga diskon ditambah ditambah admin, biaya admin ini. Enter. Nah, ini untuk harga total bayarnya. Kita tinggal drag aja. Selanjutnya kita mencari harga rata-rata per item. Untuk cari harga rata-rata per item ini caranya sama dengan total bayar dibagi jumlah beli. Jumlah beli. Bentar. Nah, ini rata-rata per itemnya. Kita drag aja. Selanjutnya kita volume dus. Ini caranya rumusnya sama dengan sisi dus ini di pangkat 3. Pangkat 3. Enter. Nah, volume dus ini 8. Terus kita drag aja. Nah, ini untuk hasil data yang sudah dijawab gitu. Kita lanjut ke if and nested if. Oh, ini kita hapus dulu. Kita di sini disuruh mencari status stok, kualitas harga, dan urgent order. Nah, yang pertama itu status stok. Kita ini ingin mencari jika stok saat ini kurang dari stok minimal, maka hasilnya aman. Oke, caranya yang pertama, if jika stok saat ini kurang dari stok minimal, terus titik koma, maka restock. Kita koma lagi. Terus titik koma, koma 2, petik 2 lagi, terus aman. Enter. Nah, ini untuk hasilnya. Tinggal di drag aja. Nah, berarti stoknya ada yang klasifikasi harga. Kita ingin mengelompokkan barang berdasarkan harganya dari harga yang mahal, sedang, dan murah. Jika harganya lebih dari 50.000 itu mahal.
Terus jika harganya antara 15.000 sampai 50.000 itu harganya sedang. Terus jika harganya kurang dari 15.000 itu murah. Nah, kita akan membuat itu. Caranya sama dengan if if harga satuan terus lebih dari 50.000 itu mahal. Terus kita koma lagi jika if lagi harga satuan lebih dari sama dengan 15.000, aduh, 15.000, maka harganya sedang. Terus yang lainnya murah. Nah, ini untuk rumusnya. Kita tinggal enter aja. Yes. Nah, ini sudah muncul klasifikasi harganya. Sedang-sedang, murah, 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 seperti itu. Nah, jika lebih dari 50.000 itu mahal. Selanjutnya, kita membuat urgent order. Itu kita butuh pemesanan mendadak jika barang adalah kategori sembako dan seterusnya itu restock. Oh, jadi ada yang urgent, ada yang tidak. Untuk rumusnya itu if and if and ini terus sama dengan sembako titik koma kurang dari stok minimum ditutup kurung maka urgen. Terus ketik 2 min ketik 2 enter. Nah, ini untuk hasilnya. Ini tidak urgent, ini urgent, 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 tidak urgent. Nah, ini untuk hasil dari if dan nested if. Uh, ini untuk basic SQL sudah selesai semua. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah perkataan atau salah penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih.